Halo semua, di video ini kami akan membahas tentang tata kelola Pulau Penyengat dari perspektif tata kelola kelautan. Nah, kemarin kami melakukan kuliah lapangan yang berlokasi di Pulau Penyengat pada mata kuliah tata kelola kelautan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfiandri SOS MSc dengan tema Tata Kelola Kolaborasi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau di dalam penguatan potensi heritage sebagai keunggulan destinasi pariwisata lokal berwawasan global. Pulau Penyengat atau juga dikenal sebagai Pulau Penyengat Indra Sakti adalah sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 2 km dari kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter. Dari Tanjung Pinang, kita dapat pergi ke pulau ini dengan perahu bermotor atau pompong yang memerlukan waktu kurang lebih dari 15 menit. Pulau Penyengat memiliki nilai historis tinggi karena perannya sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Riau hingga pada abad ke-18 dan ke-19. Pulau ini juga termasuk objek wisata religi, sejarah, dan budaya karena mengandung berbagai peninggalan bersejarah seperti Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para yang di Pertuaan Muda Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga, termasuk makam pahlawan nasional Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah. Kompleks Istana Kantor dan Benteng Pertahanan di Bukit Kursi, Balai Adat Pelayu Kepulauan Riau. Sesuai dengan penjelasan materi dari Bapak Guntur Sakti SSMSI yang menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam kuliah lapangan ini. Terdapat 3 dimensi dalam wisata heritage. Pak Guntur mengatakan bahwasannya ketika membicarakan masa lalu kepada generasi saat ini untuk memiliki masa depan. Pulau Penyengat memiliki potensi cagar budaya yang sangat tinggi dengan warisan budaya yang masih dilestarikan hingga hari ini. Maka dari itu, Penyengat merupakan salah satu pariwisata heritage di Kepri. Melalui kuliah lapangan ini, kami melihat bagaimana pengelolaan Pulau Penyengat sebagai pariwisata heritage dengan beberapa poin yang dapat kami jabarkan, yaitu kebijakan dan regulasi. Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan wisata Pulau Penyengat. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2006. Peraturan ini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat. Badan ini memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan, merencanakan, dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan budaya Pulau Penyengat. Secara umum, kebijakan dan regulasi pengelolaan budaya Pulau Penyengat bertujuan untuk menjaga keaslian bangunan bersejarah, situs budaya, dan tradisi masyarakat setempat, dan menarik wisatawan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan. Kemudian ada kolaborasi pentahelix. Pemerintah merumuskan kebijakan, sektor bisnis menyediakan layanan wisata, komunitas lokal berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, akademisi memberikan dukungan ilmiah, dan media mempromosikan destinasi. Kemudian ada infrastruktur dan sarana. Pemerintah telah memulai revitalisasi infrastruktur, termasuk pembangunan pelabuhan dan pengadaan becak listrik untuk transportasi ramah lingkungan. Meski beberapa fasilitas masih membutuhkan perbaikan, seperti dermaga yang rusak. Selain becak listrik,
Pemerintah juga memberikan bantuan berupa life jacket dan ring buoys untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Pulau Penyengat. Ini penting, mengingat transportasi utama ke pulau ini adalah melalui sampan atau pompong. Tetapi, sayangnya, kondisi pelantar Penyengat dari arah Tanjung Pinang saat ini cukup direfleksikan dengan konstruksi yang sudah rusak. Belum lagi kebiasaan masyarakat yang banyak menggunakan sepeda motor dan parkir di atas dermaga yang kekuatan konstruksinya semakin berkurang dan ditemui atap dermaga yang sudah rusak dan bolong. Belum lagi tiang penyangga pagar pelantar yang sudah rapuh dan berkarat. Menurut informasi yang beredar, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan melakukan perbaikan atau revitalisasi pelabuhan Gunung Pelantar Penyengat pada tahun 2025 mendatang. Saya berharap adik-adik yang mengikuti materi ini mendapatkan pencerahan baik dengan tata kelola tentang pariwisata maupun heritage khususnya yang ada di Provinsi Kepri. Karena apa yang adik-adik miliki saat ini merupakan kekayaan yang sudah ada, sudah tinggal diwariskan dan dijaga kepada adik-adik sekalian. Tinggal bagaimana kalian mengembangkan pariwisata yang ada di Provinsi Kepri. Dan saya juga berharap pertemuan kali ini memberikan pengetahuan baru kepada adik-adik. 3 dimensi masalah. Dalam 3 dimensi aja saya bicara. Dan hari ini saya sumringah banget. Mengapa? Kalau bicara tentang wisata heritage, sebenarnya kita sedang membicarakan masalah kepada generasi saat ini untuk pemilik masa depan. Tadi Dr. Yudit sudah memberikan sedikit sinyal kepada kita. Siapa pemilik masa depan yang akan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya ini adalah orang-orang yang berseragam biru di depan saya. Kita bahas satu-satu disiplinnya bloknya. Ketika kita bicara Penyengat dalam dimensi sejarah, tadi beberapa orang teman-teman kalau menonton kuis sudah menceritakan peninggalan sejarah yang ada di sini. 1 masjid Sultan, 2 makam para, 3 bangunan-bangunan bersejarah. Dari dimensi sejarah, di pulau inilah pernah menjadi pusat atau epicentrum kerajaan Melayu Riau Lima. Jadi banyak orang yang mau penasaran datang ke sini. Apalagi ada 2 storytelling yang menjadi daya tarik. Apa itu? Masjid Sultan Riau itu konon katanya untuk merekatkan bangunannya terbuat dari telur. Konsep kepada pemerintah. Yang kedua, bisnis atau industri. Ialah yang mempercepat pembangunan pariwisata kita. Yang ketiga, C, community. Dia adalah masyarakat, komunitas yang ada di destinasi wisata. Kemudian G, government. Saya, Pak Yudit, yang ikut mendorong percepatan pembangunan pariwisata. Yang terakhir, M, apa itu? Media. Dialah yang menjadi katalisator, mempromosikan, mempublikasikan, dan mensyiarkan pariwisata kita. Jadi ada 5 pemilik pariwisata yang kita sebut unsur pentahelik pariwisata. A, B, D, C,